Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ika Zahra dengan NIM 1240940410018. Saya dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akan mempresentasikan mengenai kode UAS dasar-dasar pemrograman. Jadi kami diberikan 5 soal, dan soal yang pertama itu kami diberikan sebuah data berbentuk list of dictionary. Jadi ada sebuah list yang dalamnya memuat beberapa dictionary yang memiliki beberapa key value. Seperti ini datanya. Ini ada sebuah list yang isinya ada di beberapa dictionary yang memiliki key ID, name, context, dan juga project yang masing-masing isi value-nya ada data bertumpuk juga. Itu nanti kita akan menuju ke dalamnya. Karena soal kita adalah identifikasi individu dengan semua proyek selesai. Yaitu kita suruh membuat fungsi bernama find individuals with all complete projects yang mengembalikan list nama individu yang semua proyeknya sudah selesai. Proyek dianggap selesai jika semua tugas di dalamnya memiliki status komplit. Jadi kita di sini yang akan kita tuju adalah bagian statusnya, dan akan kita cek apakah dalam satu individu tersebut memiliki status komplit. Nah, jadi di sini satu dictionary itu mewakili satu individu ya. Jadi ini contoh outputnya, yaitu berbentuk list dan menampilkan nama-nama seperti ini. Kita masuk ke dalam code-nya. Yang pertama kita buat dulu format dalam membuat fungsi, yaitu def, lalu nama fungsi dan juga parameter input. Karena ini nanti akan kita masukkan sesuatu, jadi kita wakilkan dengan kata data ini ya. Boleh juga kata-kata yang lain, boleh terserah. Dan nama fungsi juga terserah. Tapi karena di sini kita disuruhnya adalah ini, jadi kita buat seperti itu. Setelah itu kita akan membuat wadah kosong untuk menyimpan output nantinya, yaitu sebuah list, karena yang diminta adalah keluarannya adalah list ya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam individunya satu persatu. Masing-masing dictionary seperti tadi yang sudah saya bilang, dia itu mewakili satu individu ya. Setelah kita masuk ke dalam punyanya John Doe. Kita masuk ke dictionary yang pertama. Setelah itu kita tandai bahwa dia proyeknya semua sudah selesai atau true ya. Setelah itu kita akan mengecek apakah individu ini memiliki project atau tidak ya. Dan projectnya itu ada isinya atau enggak, atau cuma list kosong doang. Jadi di sini tuh dibacanya adalah jika project tidak kosong, ya, maka dia akan melanjutkan kode yang ini. Tapi kalau misalkan dia kosong, dia akan langsung masuk ke sini. Ya, dia akan langsung di break dan lanjut ke iterasi selanjutnya. Tapi karena di iterasi yang pertama dia ada isinya project, nanti datanya bisa dilihat. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam project ini. Kita lihat untuk mengambil status kita perlu masuk ke dalam apa saja ya. Jadi pertama masuk ke dalam dictionary ini kan. Tadi kan kita dalam looping. Setelah itu kita ambil key projects ya. Setelah itu kita ambil, kan dalamnya masih ada lagi nih. Ini bertumpuk ini ya, list bertumpuk dan dictionary bertumpuk. Jadi kita ambil yang tasknya. Setelah kita ambil tasknya, kita baru buat kondisi di statusnya. Ini baru dia sudah masuk ke dalam statusnya ya. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita tulis seperti ini. For projects in dictionary kita ambil yang project tadi kan. Setelah itu kita looping lagi, kita masuk lagi ke dalam projectnya, kita ambil yang task. Setelah itu kita buat kondisi, if task bagian status tidak sama dengan complete, maka kita ubah flag ini yang tadinya true menjadi false. Ya kan, masuk akal. Jadi ketika tadi kita tandai dia semua selesai, setelah kita cek semua di sini, ternyata tadi ada yang belum complete, maka kita langsung menandai dia sebagai false, atau individu ini tidak atau belum menyelesaikan semua tugasnya, dan dia langsung di break ya di sini. Nah, habis itu kita langsung masuk ke sini. If not semua project selesai, if not semua project selesai adalah dia sejajar, dia di bawahnya ini ya, di bawahnya sini, berarti dia masih masuk true ya di sini. Nah, ketika dia sudah masuk di sini, terus masuk ke sini, itu tuh dia bisa pakai ini. Jadi if not true, kan dia tadi kan false ya. If not true berarti langsung di break dan langsung ke masuk ke iterasi selanjutnya. Nanti kita masuk ke iterasi selanjutnya ya. Iterasi yang kedua itu punyanya Jane Smith, kalau nggak punya Jane Smith. Setelah itu kita masuk ke dictionary, kita cek lagi tadi dia punya atau tidak. Punya Jane Smith itu dia punya project. Jadi kita lanjut masuk ke sini, kita ambil lagi tadi, kita cek lagi seperti yang punyanya John Doe. Dan punyanya Jane ini kebetulan juga sama, dia ada yang tidak komplit gitu. Jadi dia false juga, langsung masuk ke sini di break semua, lanjut ke iterasi yang ketiga. Dan di iterasi ketiga ini punyanya
Michael Brown. Punyanya Michael Brown kita di sini tadi kan sudah kita tandai dia dengan true ya. Setelah itu kita cek apakah dia memiliki project atau tidak. Nah, dia punya key project tapi dia itu kosong, list kosong. Berarti kita akan skip code-nya. Jadi langsung kita ke sini ya. Langsung if not. Kan dia kan langsung false. Di sini kan true ya. Nah, terus abis itu dia langsung lanjut ke, kalau misalkan dia tidak apa namanya, tidak ada atau kosong, dia langsung lanjut ke iterasi selanjutnya. Dia proses di bawah-bawahnya ini tidak akan dijalankan gitu. Dia langsung ke iterasi selanjutnya dan melanjutkan iterasi sampai selesai. Setelah itu jika kita ada di sini, ada di else, jika nilai semua project selesai ini tetap true ya, tidak terubah di sini, yang berarti semua ada individu yang menyelesaikan satu tugasnya, dia akan langsung di-append ke wadahnya ini, ke list ini ya. Setelah itu, apa yang di-append adalah name ya, karena tadi kita yang diminta adalah menampilkan name dictionary. Kita ambil yang name, setelah itu kita return hasilnya ya, lalu kita panggil fungsinya. Hasilnya adalah, kenapa tadi error guys, karena datanya belum di run guys nih ya. Kita run dulu datanya, tadi barusan udah di run. Setelah itu kita jalanin fungsinya. Hasilnya adalah list kosong yang tandanya bahwa tidak ada orang yang sudah menyelesaikan semua tugasnya. Hal yang ketiga, kita diberikan sebuah data frame yang berisi data para kandidat ya, data perusahaan. Lalu kita disuruh membuat fungsi bernama Find Promotion Candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. Jadi ada kriteria-kriterianya, nanti kita disuruh menyeleksi orang-orang tersebut ya. Lalu outputnya adalah list berisi dictionary untuk setiap individu yang memenuhi kriteria dengan informasi berikut. Jadi yang ditampilkan tuh hanya nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Kita lihat datanya adalah seperti ini, bentar. Nah, ini ada datanya ya. Caranya gimana nih? Kita harus baca dulu datanya menggunakan pandas. Jadi pertama kita tulis seperti ini, import pandas SPD. Kalau misalkan di Python di VS Code kalian belum ada pandas, kalian harus download install dulu si pandasnya dulu ya. Setelah itu kita buat variabel data frame dengan membaca si data tadi ya, data frame tadi, biar dibaca sama si Python di sini. Caranya adalah kita tulis pd.read underscore CSV karena data kita tadi adalah CSV ya, formatnya tipe datanya adalah CSV. Setelah itu kita di sini itu dimasukkan lokasi file data kita tadi disimpan ya, di dalam file manager di dalam laptop kalian itu disimpannya di mana ya. Jadi dimasukin ke sini. Setelah itu kita panggil df-nya, data frame-nya adalah seperti ini. Berarti data kita seperti ini ya. Setelah itu kita langsung masuk ke code-nya. Kita buat dulu kan fungsi bernama define promotion candidates. Lalu kita buat di sini ada try. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi error ya. Jadi kita buat dulu awalnya try, yaitu terus code-nya df0 adalah ini untuk outputnya. Kenapa kita taruh di awal? Karena agar fungsi yang agar variabel-variabel selanjutnya atau kriteria-kriteria selanjutnya udah langsung masuk ke dalam kolom ini aja, kolom name, department, salary, performance score, dan experience score. Kalau misalkan ini nanti kita taruh di bawah, walaupun dia kriterianya ini taruh di bawah ya untuk outputnya, tapi dia nanti langsung error guys, karena ketika ditaruh di bawah, ini sudah dijalankan semua di atas, itu nanti dia bakal nggak jelas, dia error. Dia karena udah ambil semua ininya, masa baru di klasifikasi, baru diambil kolom-kolomnya, kan nggak mungkin ya. Jadi makanya kita taruh di awal biar dia motong dulu kolomnya, jadi cuma kolom name, department, salary, performance score, dan experience years. Habis itu kita buat df1, yaitu ini kriteria pertama ya. Kriteria pertama adalah pengalaman kerja harus kurang dari 3 tahun. Cara ngambilnya adalah kayak gini. df0 ini variabel ini yang tadi sudah dipotong kolomnya kita ambil, lalu kita ambil experience-nya, kita buat kondisinya kurang dari 3. Setelah itu kriteria yang kedua adalah skor kinerja harus di atas rata-rata skor kinerja dari semua individu. Ini caranya gimana? Sama kayak tadi, kita ambil dulu dari df1 performance score, kita buat kondisinya lebih dari rata-rata performance score yang lain. Caranya gimana? Kita pakai fungsi data frame.describe ya.
ini seperti ini, data frame describe. Jadi itu udah ada langsung ada, dia langsung menghitung atau mengeluarkan suatu keluaran seperti ini. Dia ada min, terus ini minimum segini, maksimumnya juga segini. Ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, nanti juga bakal kita pakai ya. Setelah itu boleh sih nanti boleh dibuat variabel dulu dan mendeskripsikan ini, tapi boleh juga langsung dimasukin ke dalam sini ya, df.describe. Jangan lupa ininya. Setelah itu yang kita ambil adalah performance score, kita pakainya yang min. Setelah itu kita lanjut ke sini, kita buat kondisi di ketiga, gaji harus berada di kuartil bawah. Kuartil bawah berarti yang ini ya, kuartil bawah kuartil 1 nih, 25%. Makanya kita di sini langsung masukin 25% ya. Setelah itu kita masuk ke sini adalah apa tuh? Individu tersebut harus bekerja di departemen yang bukan admin dan atau support ya. Bukan admin dan support. Berarti kita buat kondisinya di sini adalah departemen tidak sama dengan admin dan departemen tidak sama dengan support. Jadi ini untuk DF ini mengikuti DF variabel sebelumnya ya. Jadi kita panggil lagi gitu loh untuk kita cek. Jadi outputnya adalah benar tuh. Jadi dari atas kita cek sampai bawah, baru outputnya apa gitu ya. Setelah itu udah dapat nih kan si DF4 adalah isinya yang sudah memenuhi kriteria semuanya. Tapi output yang kita pengenin adalah sebuah list yang dalamnya dictionary kan. Makanya kita ubah dulu data frame. Ini kan masih berupa data frame ya. Sebentar, ini dia. Coba kita lihat seperti ini. Ini tuh masih berupa data frame guys. Kalau misalkan sampai di DF4 itu ya masih data frame seperti ini. Makanya kita ubah dia menjadi DF5, yaitu kita transpose menjadi sebuah dictionary. Nah setelah itu kita akan ubah dia juga menjadi list. Ya kita panggil coba DF6. Nah, di sini. Nah, dia ada sebuah list kosong karena tadi dictionary kosong kan, karena kita ubah menjadi list, di outputnya ada list kosong. Setelah itu di sini ada except ya untuk mengantisipasi error juga. Kita jadi kalau misalkan ada input yang salah, dia akan menampilkan ini ya kesalahannya. Jadi tidak error langsung. Jadi dia akan langsung mengembalikan ke list kosong ya. Setelah itu kita panggil fungsinya dan kita jalankan. Outputnya adalah list kosong. Oke. Jadi untuk soal yang kedua, yaitu datanya masih sama seperti tadi, tapi soalnya yaitu buat fungsi bernama combine task by series yang mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu. Setiap tugas harus meletakkan nama individu, ID proyek, dan ID tugas. Hasilnya berupa dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list tugas sebagai nilai. Jadi nanti ini hasilnya adalah berupa dictionary yang key-nya adalah nama kota dan value-nya adalah list tugas yang berisi nama, project, dan nama tugasnya ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke code-nya. Tadi datanya masih sama berupa list of dictionary. Jadi kita buat dulu nama fungsi dan nama fungsinya yaitu def combine task by series. Kita akan masukkan di sini data ya. Karena nanti pas kita panggil juga nanti akan kita masukkan inputnya. Setelah itu kita buat wadah kosong berisi dictionary kosong yang nanti akan menyimpan hasilnya. Karena tadi juga diminta adalah dictionary kosong. Setelah itu kita masuk ke dalam loopingnya. Yang pertama, berarti ini kita dalam dictionary yang pertama ya, berarti individu pertama yaitu punya John Doe. Karena nanti outputnya mau mengeluarkan nama, kota, terus juga project dan juga tugas, nama project dan juga nama tugas. Jadi kita harus membuat beberapa variabel ya untuk nanti kita panggil di outputnya. Setelah itu kita masuk ke dalam si dictionary-nya kan. Kita bisa langsung ambil nama ya di situ. Karena dia di luar juga kan. Nama, kita buat variabel nama. Setelah itu kita buat variabel city, kita ambil kotanya ya. Nah ini dia juga bertumpuk ya datanya. Jadi kita lihat data yang nomor 1, iterasi pertama punyanya John Doe, yang city kita ada di sini. Kita masuk, berarti kan kita masuk di sini. Berarti kita ambil yang pertama adalah address, setelah konteks dulu, ini di konteks. Setelah konteks kan udah di luar ya, berarti kita ambil yang masuk address. Habis itu kita ambil yang home karena dia ada yang work juga tuh di bawah, ada ini juga. Setelah itu baru kita ambil yang city. Nah gitu. Coba kita lihat mana tadi. Ya. Nih, nah betul. Konteks, terus address, langsung home, city. Ya, kita ambil, berarti ini udah dapat nih, udah kesimpan di dalam memori bahwa nama itu yang pertama adalah sekarang John Doe, yang city-nya sekarang adalah New York ya. Setelah itu kita akan mengecek bahwa individu tersebut memiliki proyek atau tidak. Memiliki project atau tidak ya. Kenapa kita harus cek ini? Karena ini adalah antisipasi kita ketika ada individu yang tidak memiliki projects atau projects-nya adalah list kosong aja gitu. Karena dari data yang kita lihat bisa kita periksa sendiri bahwa ada tuh yang individu yang projects-nya tuh cuma list kosong. Makanya kita cek di sini.
agar tidak menyebabkan error. Ini juga bisa disebut sebagai handling error tapi yang manual karena kita bisa melihat datanya secara langsung ya. Tapi kalau misalkan datanya besar, itu nanti di lain kasus. Ya. Setelah itu ini bacanya, ini maksudnya adalah if projects in subdata. Jadi ada nggak nih key projects di subdata, dan kalau misalkan ada, dia tuh ada isinya atau enggak, maksudnya tuh gitu. Kalau misalkan ada, dia lanjut ke sini. Berarti karena punya jodoh tadi ada projectsnya, jadi kita lanjut ke sini ya. Berarti kita looping, kita masuk dalam projectsnya, setelah itu kita ambil nama projectnya atau project ID-nya. Kita simpan ke dalam variabel project ID. Setelah itu lanjut ke sini. Kita buat kondisi lagi, kita ngecek apakah di project tadi terdapat task ya. Caranya sama, kita ini bacanya sama juga, apakah task ada di dalam project dan apakah ada isinya di sini tuh. Kalau misalkan ada, kita lanjut ke sini. Berarti kalau misalkan ada, kita ambil juga nih task ID-nya. Setelah itu, ini udah selesai semua. Berarti sekarang kita punya 4 variabel ya, nama, city, project ID, dan task ID. Ini masih di iterasi pertama punyanya Jondu. Setelah itu, kita masuk ke sini. Kita buat variabel baru untuk nanti kita panggil di sini, di keluarannya, di outputnya, yaitu kita buat dictionary yang isinya kita panggil ini ya tadi, apa variabel-variabel tadi yang diperlukan. Yaitu kita buat dictionary, isi key-nya nama, kita masukkan variabel namanya, project ID kita masukkan variabel project ID, dan ini. Setelah itu, kita akan ngecek apakah di dalam sini, dalam kelompok sini tadi, untuk outputnya ini, sudah ada city-nya belum. Karena kita masih lagi di Jondu, udah ada New York belum nih di dalam situ? Kalau belum ada, kita tambahkan list kosong ya. Nah, list kosong ini sekaligus menambahkan kota New York di dalamnya. Jadi New York ditambahkan sekaligus menambahkan si list ini untuk menyimpan ini. Nah, itu adalah code kita selanjutnya, yaitu kelompok bagian city kita append dengan dictionary output. Nah, di sini. Setelah itu kita lanjut ke iterasi kedua, yaitu punyanya Jen Smith. Sama cara kerjanya, kita masuk ke dalam datanya dia, lalu kita ambil nama dan kotanya punyanya Jen Smith. Setelah itu kita cek apakah dia mempunyai project atau tidak, lalu punya task atau tidak. Kalau punya langsung dimasukkan ke dalam variabel task ID, kalau misalkan nggak punya, berarti langsung di skip, langsung masuk ke iterasi selanjutnya ya, karena ini tidak akan berjalan kalau gitu. Setelah itu kita buat dictionary outputnya sama seperti tadi, sama setelah semuanya selesai, kita akan mereturn hasilnya. Hasilnya adalah kelompok sini. Nah, di iterasi ketiga, tadi kan projectnya tidak ada ya, berarti kosong. Berarti dia tadi itu dia langsung skip semuanya ke sini, lanjut iterasi selanjutnya ya. Kalau dia nggak ada apa-apa, berarti kan nggak ada dong yang mau di-append ke dalam city ya kan. Nah, maka terus langsung kita panggil si fungsinya ya. Kita jalankan, hasilnya adalah ini. Yang pertama New York, namanya Jondu, tadi kan ada ya, karena Jondu ada jadi dia masuk ke sini. Nah, Jen Smith juga ada nih di Los Angeles ya, Jen Smith. Ini proyeknya, ini task ID-nya sama. Terus ini Chicago, Emily Davis. Nah, yang orang ketiga itu siapa tadi? Nah, ini kita lihat orang ketiga adalah Michael Brown. Michael Brown ada nggak ya di outputnya? Harusnya nggak ada ya, karena dia kan kosong. Nah, ini dia, Michael Brown. Tidak ada ya. Jen Smith, Emily Davis, langsung. Nah, itu dia. Jadi kita masuk ke soal nomor 4, yaitu datanya masih sama seperti tadi, data frame yang tadi. Kita di sini disuruh membuat fungsi bernama find promotion candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi berdasarkan kriteria berikut. Ini sama diberikan kriteria juga, tetapi di sini ada yang beda, yaitu kita harus membandingkan gaji ke departemennya masing-masing. Jadi kita nanti akan membuat kolom baru yang memuat rata-rata gaji di masing-masing departemen. Ya, datanya masih sama yang tadi, jadi kita import datanya masih sama seperti yang tadi nomor 3, yang ini. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam fungsinya, yaitu kita buat dulu, kita buat dulu ini ya, variabel bernama average salary, yaitu rata-rata gaji. Ini gunanya adalah untuk membuat kolom baru yang berisi rata-rata gaji. Nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Setelah itu kita buat nama fungsinya. Seperti biasa, format fungsi adalah def, nama fungsinya. Karena tadi diminta find promotion candidates, jadi kita buat seperti itu. Lalu kita masukkan parameter inputnya. Ini hanya mewakilkan bahwa nanti akan ada input yang dimasukkan. Tapi bukan berarti ini sama ya dengan variabel data frame yang tadi kita buat di atas. Lalu kita buat seperti tadi untuk mengatasi error. Jadi ketika ada input yang dimasukkan, salah, itu tidak akan langsung jadi error gitu. Lalu
Ini kita buat try. Setelah itu kita buat variabel bernama average salary yang isinya adalah df.group_by. Ini itu mengambil semua gaji di departemen, di dalam departemen kita ambil yang gajinya ya. Setelah itu kita buat rata-ratanya di sini. Lalu kita masuk ke df0. Di sini masih sama seperti yang tadi, karena outputnya yang diminta adalah nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Jadi kita harus memotong si kolom yang banyak itu jadi cuma 5 ini aja. Jadi cuma nama, departemen, gaji, skor kinerja, dan pengalaman kerja. Setelah itu kita masuk ke kriteria berikutnya, yaitu pengalaman kerja harus minimal 5 tahun. Berarti 5 juga termasuk, makanya kita pakai di sini sama dengan. Masih sama caranya seperti yang nomor 3 tadi, kita ambil variabel sebelumnya, setelah itu kita buat kondisinya ya. Lalu yang kedua adalah performance score harus di atas 85. Kita buat juga seperti itu. Setelah itu kita df3 sama dengan df2 kita ambil remote worker. Kita yang diminta adalah apa ini? Tidak bekerja secara remote, jadi harus false. Kita buat kondisi berarti harus false, berarti sama dengan false dong. Setelah itu kita buat df4. Nah, di sini adalah proses di mana si average salary ini dijadikan kolom baru. Ya, ini ada suatu fungsi di dalam Pandas namanya df.merge. Ini adalah variabel yang tadi kita buat yang nilai-nilai rata-rata di masing-masing departemen tadi, lalu kita ganti menjadi, jadi departemen yang sebelumnya adalah gaji aja, jadi kita ganti menggunakan rata-ratanya, rata-rata gajinya ya. Nah, itu dia. Setelah itu kita masuk ke df5 yang memuat df4. Kita buat kondisi di mana dia ini gaji salary saat ini harus kurang dari rata-rata gaji untuk setiap departemennya. Yang tadi karena kita udah buat di df sebelumnya bahwa dia sudah memasukkan kolom baru, makanya kita langsung panggil di df5 seperti ini. Nama kolom barunya adalah salary underscore AVG. Setelah itu kita buat df6 sama seperti nomor 3 tadi, kita akan mentranspose data yang berupa data frame tadi ke dalam dictionary, menjadi dictionary. Karena output yang diminta juga masih sama seperti yang nomor 3 tadi, yaitu list yang di dalamnya berupa dictionary. Jadi kita transpose ke dalam menjadi dictionary. Setelah itu kita jadikan juga dia menjadi sebuah list. Seperti itu, lalu kita return hasilnya ya di F7. Setelah itu ada kembalian, ada terusan dari si try tadi, yaitu penanganan error. Jadi ketika ada input yang salah atau tidak sesuai, dia tidak akan error, tapi dia akan langsung mengeluarkan tulisan terjadi kesalahan dan menjelaskan kesalahannya itu apa. Dan juga setelah diberitahu kesalahannya apa, dia hanya akan mengeluarkan list kosong. Jadi tidak error. Seperti itu. Lalu kita panggil fungsinya dan memasukkan inputnya. Nah, di sini inputnya adalah data frame yang tadi kita import ke sini ya. Kita jalankan fungsinya. Hasilnya adalah list kosong. Itu dia. Nomor 5, di sini diberikan soalnya adalah sorting dengan kunci custom, diberikan list tuple yang berisi nama dan nilai. List berisi tuplenya itu adalah variable students yang isinya dua data itu. Setelah itu kita disuruh membuat fungsi sort student yang mengembalikan list yang diurutkan berdasarkan nilai secara descending atau ascending. Jadi descending itu diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, ascending itu diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Contoh penggunaan fungsinya adalah kita panggil fungsinya dan kita masukkan parameter inputnya. Yang parameter input yang pertama ini mewakilkan variabel yang ini, dan ini adalah order atau metode pengurutan yang diinginkan. Jadi kita masuk ke dalam code-nya. Yang pertama kita buat dulu seperti format fungsi, yaitu adalah def dan nama fungsinya. Setelah itu kita buat parameter inputnya. Yang pertama parameter yang akan kita masukkan adalah datanya kan, data si studentnya tadi. Setelah itu adalah permintaan metode pengurutan. Order di sini nanti tuh bisa berupa ascending ataupun descending ya. Jadi bisa diurutkan dari atas, dari nilai terkecil menuju terbesar ataupun sebaliknya. Di sini kita buat blok try, gunanya adalah untuk memulai blok untuk menangkap error jika terjadi masalah dalam proses sorting, dalam proses pengurutan maksudnya. Setelah itu di baris selanjutnya ini ada
kondisi untuk memastikan bahwa nilai order hanya boleh berupa ascending atau descending. Jadi prosesnya ini adalah seperti jadi order ini harus ascending ataupun descending. Jadi selain itu dia kalau dimasukkan input selain ascending ataupun descending, dia akan mengeluarkan value error atau nilai error berupa string seperti ini. Order harus ascending atau descending gitu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan reverse untuk mengatur nilai berdasarkan parameter order yang nanti akan diinput ya, nanti akan dimasukkan ke parameter input tadi. Jadi jika order itu bernilai descending, jadi ketika ini students, jadi ketika fungsi dipanggil yang ditulis di dalam parameter inputnya adalah students dan misalkan descending gitu, maka reverse ini akan diubah atau diatur menjadi true, yang menyebabkan pengurutan dimulai dari atas ke bawah atau dari nilai tertinggi menuju nilai terendah. Dan juga begitu untuk yang ascending, ketika dia ordernya adalah ascending, maka dia akan diubah menjadi false, yang mana dia akan mengurutkan dari nilai terkecil menuju nilai yang terbesar. Setelah itu di baris kode selanjutnya adalah ada ini ya, sorted student sampai dengan sorted. Ini adalah sebuah fungsi di dalam Pandas, di dalam Python. Itu gunanya untuk mengurutkan langsung. Jadi ini langsung kita buat, ini adalah variabel yang akan kita urutkan. Setelah itu ini adalah kuncinya, udah sortednya. Setelah itu ini reverse ini adalah nilai yang diminta atau ordernya tadi ya. Setelah itu kita return hasilnya. Lalu kita akan membuat exceptnya untuk menangkap errornya nanti. Jadi ketika dia ada input yang tidak sesuai, itu dia akan mengeluarkan string atau pemberitahuan kalau ada yang salah dalam code ini. Tapi itu tidak akan menyebabkan error ya. Tapi dia hanya mengeluarkan output yang beda aja dari hasil yang kita pengenin gitu. Ini setelah itu kita masukkan studentsnya, masukkan inputnya di sini, kita definisikan terlebih dahulu di sini. Setelah itu kita akan melakukan pemanggilan fungsinya. Di sini ada sort student, kita panggil yang descending ya. Coba kita jalankan code-nya. Di sini keluar adalah 9592 karena dia descending, jadi nilai reverse-nya adalah true, yang mana dia akan mengurutkan dari nilai terbesar menuju nilai yang terkecil. Tapi ketika kita komen dulu di sini, kita jalankan yang ascending juga nanti sama ya, cuman tapi dia akan mengurutkan dari nilai yang terkecil menuju ke terbesar. Kalau ini kita jalankan, dia akan mengeluarkan pesan error seperti ini. Ini adalah gunanya handling error, atau yang kita pakai di sini adalah try except, yaitu menghindari kemungkinan error. Jadi ketika dia ada yang salah dalam input ataupun dalam scripting, dia nanti tidak akan langsung error gitu. Jadi dia akan mengeluarkan pesan error yang benar seperti ini. Apa yang akan dikeluarkan. Jadi ini langsung kita benerin di sininya, di parameter inputnya. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Dia akan keluar seperti yang kita inginkan. Sekian penjelasan kode UAS dasar-dasar pemrograman dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.